Ya, pemirsa, profesinya sebagai seorang engineer perempuan di Indonesia terbilang cukup sukses ya dengan apa yang sudah dia kerjakan sejauh ini. Nah, tidak hanya sampai di situ, dia justru ingin mengembangkan mimpinya yaitu terkait dengan anak-anak muda Indonesia, khususnya perempuan di masa depan. Dia ingin menjadi perempuan-perempuan yang berdaya saing melalui jalur teknologi. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia membangun sebuah yayasan yaitu Generation Girl. Nah, Generation Girl ini apa? Kita saksikan bersama di sini di People and Inspiration bersama Nadine Siregar. Sebelah sana dia. Generation Girl adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengenalkan perempuan ke bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika sejak dini. Misinya adalah mendorong perempuan agar bisa berperan penting dalam bidang teknologi di masa depan. Generation Girl didirikan dan dikelola oleh para perempuan muda, yaitu Nadine Siregar, Kristal Wijaya, Janice Wijaya, Mila Alfitri, Sabita Syafrila, Jessica Lau, Grace Chandra, dan Tania Suryanto. Sekarang, mari kita bertemu dengan salah satu pendirinya. Nah, ini dia. Halo Nadine. Halo. Apa kabar? Baik. Waduh, ini udah kerja aja? Iya, lagi kerja, maaf ya. Waduh, tapi bisa nih ngobrol-ngobrol? Bisa dong. Oke, Yuk, kita duduk aja siap. dulu. Baiklah. Oke, Nadine. Nah, jadi baru pulang langsung kerja ini? Iya. Masih Masih jet lag? jet lag. Baru tadi malam dari London, lagi sekolah, abis itu langsung disuruh wawancara, ya udah. Oke, mau lagi, ampun. Kalau saya mungkin nggak mau, tapi dia mau, baik banget, luar biasa pemirsa. Nadine, anyway, jadi Nadine ini kan engineer perempuan di balik kesuksesan salah satu unicorn di Indonesia. Nah, saya mau tanya dulu ini Nadine. Nadine, kenapa memilih IT? Sejak kapan waktu itu ketertarikan di IT? Sebenarnya sih aku nggak masuk dunia IT sampai kuliah ya. Jadi sebelum kuliah tuh aku nggak tahu dunia IT tuh oke. apa sama sekali gitu. Siap. Jadi di SMA, pas SD, pas SMP kayak nggak ada gitu, nggak ada pengalaman. Tapi pas kuliah, kita di sekolah aku, kita sebenarnya ada beberapa graduation requirements yang kita harus kerjain untuk lulus. Nah, salah satu itu tuh matematika atau computer science. Dan sebenarnya aku nggak suka banget sama matematika. Nah, loh. Jadi pas disuruh matematika atau computer science, aku Mendingan kayak, oh ya komputer lah udahlah, ya. aku nggak tahu ini apaan, tapi aku udah tahu itu bukan matematika, ya udah yang itu aja gitu. Jadi makanya aku milih computer science. Abis kelas pertama itu aku suka banget sama bidang ini, makanya kayak langsung dijalanin aja gitu. Jadi pas aku kuliah, pas aku lulus kuliah, jurusan aku, major aku jadinya computer science gitu. Oke. Abis itu baru balik, aku kerja beberapa tahun, sekarang aku lagi kerjain masters aku di London School of Economics. Tapi jurusannya beda banget Nah, juga, itu bukan apa? Apa jadi kali ini? gara-gara Generation Girl dan yayasan itu, aku apa lagi kerjain social entrepreneurship and business di London School of Economics. Jadi kayak bidangnya beda banget Kenapa memilih gitu. social entrepreneurship? Soalnya kan jurusan aku dari dulu teknik banget kan, computer science tuh very technical, and kalau misalnya aku mau kembangin yayasan ini, yes there are some skills yang aku bisa pakai, tapi untuk dasar foundationsnya bisnisnya aku nggak ada. Jadi ya menurut aku perlu banget itu kalau misalnya aku mau generation growing gitu aja sih. Oke. Iya. Nah, Nadine, terus kenapa memilih balik lagi ke Indonesia? Itu kan udah enak banget di sana, ya kan? Iya. Ya kita nggak, ya realitanya seperti itu, gitu loh. Bisa kerja di sana juga bisa tentu dengan penghasilan yang luar biasa. Sempat kerja juga kan di sana kan? Aku dulu magang di situ juga Tuh sebelum kan, itu. sempat. Tapi kenapa akhirnya Nadine memutuskan untuk kembali ke Indonesia? Aku lihat beberapa oportunitas sih di situ. Kalau misalnya di Amerika atau di London gitu, kayaknya opportunity untuk doing something good, social impact-nya nggak terlalu ada. Soalnya mereka udah kayak punya banyak udah banget di settle situ lah ya. kan. Oke. Jadi kalau misalnya di Indonesia kayaknya Masih lebih banyak perlu. masalah maksudnya. Makanya Yang aku harus mungkin dibenahi. ya nggak gitu juga ya. Oh, iya. Tapi maksudnya kayaknya
kalau misalnya di situ semuanya udah aman, udah lumayan bisa kan. Gimana ya? Kayaknya, Cuman bisa melakukan sesuatu iya, lebih di Indonesia justru iya, ya. Impactnya kayaknya lebih gede kalau misalnya aku kerjain sesuatu di sini gitu aja. Dan dari pengalaman aku yang kerja di sini, itu aku lihat masalah-masalah di bidang teknologi di Indonesia, makanya aku maunya yayasannya base-nya di sini dulu gitu. Kalau misalnya di sini udah lumayan aman, udah lumayan equal, baru mungkin kita bisa expand ke tempat-tempat lain. Tapi Indonesia pertama kan, Indonesia duluan gitu. Nah sekarang kan Nadine lagi bangun bersama dengan teman-teman ya. Ini Generation Girl. So, what is Generation Girl? What is Generation Girl? Good question. Generation Girl itu yayasan dan goal kita itu untuk mengimbangkan pemimpin wanita dan pria di Indonesia gitu. Jadi kita maunya lebih banyak wanita jadi pemimpin di bidang teknologi, tapi di bidang apa aja juga. Jadi Tapi nggak spesifik teknologi gitu? fokus kita sih teknologi. Jadi setiap program kita tuh fokusnya di bidang-bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Math gitu. Tapi mudah-mudahan skills yang kita ngajar anak-anaknya bisa dipakai di bidang apa aja gitu. Soalnya kita bukan fokusnya cuma di STEM-nya aja, tapi kita juga fokusnya di technical skills kayak problem solving, critical thinking, soft skills-nya juga kita mau mengembangkan confidence-nya mereka, communication skills-nya mereka, compassion-nya mereka juga. Nah, ini kan skills-skills yang bisa dipakai di bidang apa aja untuk mereka jadi pemimpin yang baik kan. Soalnya kalau misalnya kita cuman fokusnya di STEM-nya aja, di technical skills-nya aja, you don't really get to be a good leader like that kan. Soalnya to be a good leader, you also need the communication skills. Kamu harus tahu gimana cara ngomong sama orang, convey your ideas, gitu-gitu kan. Jadi makanya kita fokusnya setengah di STEM, setengah di technical, tapi setengahnya juga di soft skills-nya juga gitu. Ini enak ya ngobrol sama dia ya. Nyambung ya. Nah kita masih akan bahas lebih jauh lagi tentang Generation Girls-nya, apa goals-nya mereka dan apa kegiatan-kegiatannya. Untuk itu tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali, usai jeda. Yuk kita ke dalam aja. Oke, panas. siap. Nah, di sini lebih adem, di luar Iya. sih Panas nggak terlalu banget adem. nih. Di sini adem banget. Oke, Nadine, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, untuk Generation Girl-nya, nah itu kenapa? Apa alasannya? Atau Nadine melihat ada masalah apa sebetulnya sampai akhirnya harus bikin Generation Girl ini? Jadi pas aku mulai kerja di sini di Jakarta, aku nggak begitu lihat banyak female role models untuk aku gitu. Jadi pas aku pertama kerja kan, when you first start your career, you're looking for someone to look up to, you know, to someone who you wanna be like, gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya di Jakarta, kayaknya aku nggak begitu lihat banyak banget. Makanya aku mau bikin Generation Girl supaya generation yang kemudian yang mau jadi engineer atau jadi apa aja, mereka lebih punya banyak female role modelnya aja gitu. Oke. Iya. Jadi memang kalau Generation Girl ini sudah jelas lah ya, targetnya adalah perempuan-perempuan. Iya, Nah, jadi itu bagaimana? target kita tuh untuk sekarang ya, kita targetnya anak-anak perempuan yang masih SMA gitu. Soalnya kita maunya yang paling muda gitu. Dan kalau misalnya mereka udah kuliah, kita juga mau bikin program-program untuk mereka yang pas kuliah gitu. Oh, jadi ada program-program sendirinya untuk SMA sendiri, Iya, kuliah juga sendiri. Oh, iya. oke, Jadi iya. kan soalnya kalau misalnya kita mixing together anak SMA sama anak kuliah atau anak yang udah karir gitu, kan kayak nggak nyambung banget kan. Misalnya mereka udah mau kerja, baru kita bikin program untuk anak-anak yang kerja juga gitu. Oke, So oke. our goal is to have a program untuk perempuan di setiap stage of life gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah punya anak, mudah-mudahan kita juga punya program iya. untuk wanita-wanita yang udah punya anak. Kalau misalnya mereka masih mau career growth-nya lagi, kita mau bikin upgrade program gitu. gitu. Jadi Oke. Oh, gitu. tapi so far programnya baru ada untuk yang anak-anak SMA. SMA, ya. Dan kita lagi juga bikin untuk yang kuliah juga, gitu. Nah, ini gimana? Ini kan perempuan ya, dan ini sifatnya bagaimana? Apakah sosial atau seperti apa? Berbayar
atau Enggak, jadi ya tergantung eventnya ya. Tapi event kita yang paling gede tuh namanya Holiday Club. Nah, Nah, Holiday Holiday Club Club itu kita apa? tuh untuk anak-anak SMA perempuan, dan mereka pas liburan sekolahnya mereka kita ngajarin topik-topik STEM kayak web development atau UI UX Oke, design aha. atau robotics. Dan kita juga kasih mereka ngajarin mereka yang soft skills yang aku bilang tadi itu juga, yang confidence building, communication skills gitu-gitu juga. Nah, itu di mana? Di Jakarta untuk sekarang, tapi kita sebenarnya ada banyak peserta yang dari luar kota juga yang masuk ke Jakarta. Oke. Jadi mereka kalau misalnya nggak ngekos untuk 6 minggu itu, atau enggak mereka sama tantenya atau sama omnya atau siapa Oh, jadi gitu. kayak camp gitu ya? Mm-mm. Oh, Iya, berapa hari itu? Jadi itu 6 minggu, tapi mereka bisa pilih-pilih. Oh, misalnya kayak setiap minggu kan kita ada beda topiknya kan. Jadi misalnya minggu 1 kita kerjain UI UX design. Oh, tapi aku nggak suka UI UX design. Ya udah, kamu nggak usah week 1, kamu week 2 aja yang kita mungkin web development or something like that Oke. gitu. Ya, Nah, jadi itu kan bebas. targetnya adalah perempuan-perempuan ya kan, terutama perempuan-perempuan yang ada di jenjang SMA seperti Iya. itu. Nah, terus untuk pembayarannya seperti apa? Gratis, semuanya Gratis? gratis, dan kita kasih semua resourcesnya untuk mereka supaya itu bukan kalau misalnya ada yang nggak punya laptop atau Nah, mereka itu nggak dia bisa baru mau tanya. ngapa. Itu gimana? Iya, Dikasih, disediain? Iya, semua kita resources sediain itu? semua. Oke. Jadi kalau misalnya mereka punya laptop sendiri, silahkan bawa aja. Nanti kita akan bantuin untuk download software atau apa gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak punya laptop atau mereka nggak bisa yang ngapa-ngapain, kita akan kasih mereka Oke, juga. siap. Soalnya I think apa yang kita ngajarin mereka tuh terlalu important for people yang nggak punya juga kan. Jadi iya, aku iya, nggak iya, mau iya. kalau misalnya, oh ini Oke. aku mau kerjain program ini tapi terlalu mahal, atau oh, aku mau Nah, kerjain program ini itu tapi dia. nggak punya Nggak laptop. punya, Iya, iya, jadi we don't betul. want that to happen gitu. Oke. Nah, jadi ini kriterianya kayak apa nih? Misalnya kalau misalnya ada nih, oh ya saya mau daftar nih. Itu gimana? Apakah ada syarat-syarat khusus misalnya harus menguasai basic komputer itu atau Jadi Apa untuk the majority of our participants, mereka tuh nggak punya computer science skill sama sekali gitu. Jadi emang dari Start from dasar, zero. ya start from zero. Oke. Tapi kan ini udah tahun kedua kita kan, dan ada beberapa peserta yang udah pernah kerjain program kita. Jadi setiap program habis ini kita akan ada introductory class yang untuk start from zero, dan kita juga ada intermediate class yang udah punya Intermediate, ya, udah basic ya, udah ada pengalamannya basicnya. gitu. Oke. Nah, ini kan sosial nih, Nadine, ya kan? Nah, terus untuk volunteersnya gimana? Jadi kan volunteer kita ada 2 tingkat ya. Jadi yang pertama tuh yang volunteer yang bantuin kita cuman untuk operationsnya. Jadi yang bantuin kita check in anak-anaknya atau kasih bagi-bagi makanan gitu-gitu, itu sebenarnya bisa perempuan dan laki-laki juga. Dan laki-lakinya sebenarnya juga ada banyak yang mau bantuin kita, Oh, which is gitu. really good. It's amazing that you know. As a teachers or No, as just like the volunteers. Untuk teachersnya kita sebenarnya maunya perempuan aja. Soalnya, Oke. again, the female role model itu kan. Kalau Yes. misalnya mereka lihat, oh ada mentor yang kayak aku juga, orang Indonesia yang bisa di bidang ini, sukses juga. Mudah-mudahan mereka juga bisa kayak, oh aku mau kayak gitu juga, gitu kan. tapi kan kembali lagi ini sosial gitu kan. Untuk pendanaan gimana? Jadi untuk pendanaannya, Gratis loh bayarin beberapa anak ini untuk belajar komputer gitu, gratis loh. Iya. Ini gimana cerita pendanaannya seperti apa? So again, we're very fortunate to have lots of really amazing sponsors juga. Okay, cool. Jadi founding sponsor kita tuh sebenarnya Sequoia. Sequoia tuh salah satu like a really big venture capital firm, and they're very supportive of us. Tapi kita juga kerjasama sama misalnya local tech companies di sini yang again satu visi satu misi sama kita. Jadi mereka juga kasih kita bukan cuma uang, tapi misalnya laptop Oh, atau oke. resources kayak Oke. WeWork nggak kasih kita uang, tapi kasihnya venue gitu-gitu. Jadi kita ada beberapa sponsor yang mudah-mudahan akan masih mau kerja sama kita. Oke. Kita masih mau ngobrol lagi sama Nadine di sini. Untuk itu tetaplah di People and Inspiration. Kami akan segera kembali di segmen ketiga. Ya, jadi udah sore, jadi lebih enak kalau kita agak di luar Di ya. luar aja lagi ya. Oke. Di sini tempat cari inspirasi juga atau cuman
Ya kadang-kadang anjing aku lari-lari di sini, aku lagi kerja Nah, sekarang mana? gitu. Mana? Lagi di atas. Oh, lagi di atas. Ada Oh, oke. Lagi salah baca satu kali dia. orang yang nggak suka sama anjing, jadi harus di kandang. Ntar kita main lagi ya sama si Blue ya. Iya. Oke, siap. Nadine, masih ngomongin tentang Generation Girl-nya. Nah, terus sejauh ini apa sih tantangan paling sulit dia hadapin untuk ngebangun Generation Girl ini? Sebenarnya sih ada banyak banget orang yang suportif banget sama inisiatif kita, tapi di baliknya juga ada orang yang nggak terlalu suportif juga. Jadi misalnya pas kita pertama kali mau marketing salah satu holiday club kita, kan kita ngobrol-ngobrol sama orang tua kan, kayak oh ya Bu, Pak, anak-anak kalian seharusnya ikutin program kita, soalnya Oke. nanti akan dapat skill-skills kayak gini. Mereka kayak, kenapa? Anak saya kan perempuan, anak saya kan nanti Nah, itu dia. nggak pernah pakai skills yang akan ngajarin di situ, gitu. Jadi sebenarnya Ntar juga sih ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, palingan kayak gitu. iya, selalu Oh, mereka oh. kayak gitu. Dan pas kita bilang, oh ya kita nanti topik-topiknya teknologi gitu, mereka kayak kenapa teknologi? Kenapa kalian nggak ngajarin masak aja? Atau kenapa kalian nggak ngajarin yang lebih ibu rumah tangga gitu-gitu. Jadi ya salah satu Padahal udah tantangan- gratis loh ini. Udah gratis masih digituin sama ibu-ibu. Ya mereka ada banyak opinion juga kan, Oh, iya. jadi Oke. ya udahlah. Salah satu tantangan paling gede untuk kita sih sebenarnya itu role of women di Indonesia sekarang, gitu. Jadi makanya kita perlu lebih banyak female role models di bidang-bidang yang nggak traditional, supaya orang tua yang kayak gini nggak mikir kayak gitu lagi. Baik, Nadine, lalu selanjutnya di balik tantangan-tantangan ini tentunya juga ada hasil-hasil yang bisa dibilang menggembirakan gitu, bikin seneng juga, bikin tetap semangat. Nah, kalau dari Nadine sendiri ada nggak sih cerita-cerita yang nggak bisa dilupain gitu ketika ngelihat apa yang sedang dikerjakan sekarang ternyata berdampak juga bagi Banyak banget. masyarakat. Nah, bisa mungkin salah satunya Salah atau salah satunya duanya? aja ya, Salah oke. dua, delapan dong. Iya, jadi kayaknya setiap minggu, jadi di holiday club kita setiap minggu kan ada topik-topik beda-beda kan. Nah. Dan hari Jumatnya itu terakhir minggunya mereka harus kerjain final project di dalam Oke. topik apa yang mereka kerjain gitu. Jadi untuk aku sih yang paling rewarding itu lihat final projectnya anak-anak ini. Soalnya mereka bener-bener nggak tahu apa-apa sama sekali pas hari Seninnya, dan hari Jumatnya mereka bisa bikin mobile app atau website sendiri, atau mereka bisa ngedesain sendiri. Mereka Sampai bikin situ? robot-robot gitu. Oke, Iya, coding gitu. coding-coding Oke, gitu. Dan mereka tuh bukan cuma kitanya ya, tapi merekanya juga nggak bayangin mereka bisa kerjain itu juga. Jadi the look on their face when mereka kayak I did this, you know, that look when they're like, oh aku nggak tahu aku bisa kerjain Can't ini, believe tapi I can. yeah, I was like I made this. And feeling itu untuk mereka dan lihat wajahnya mereka pas mereka lagi nge-present final projectnya, itu tuh incredible experience banget untuk aku. Dan makanya I think aku dan semua tim aku tuh semangat banget untuk jalanin Generation Girl lagi. Soalnya kita mau lebih banyak anak-anak perempuan have that feeling aja gitu. Nadine, untuk Generation Girl ini apa mimpi ke depannya? Harapannya, what do you guys? Aku maunya sih bikin komunitas wanita yang bisa support each other. Itu support each other bukan cuma di bidang teknologi, tapi di bidang semuanya, dan just in life in general aja gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita kalau misalnya udah jalan ini beberapa tahun lagi, kita grow our community, bukan cuma di Jakarta aja tapi di luar juga, di Indonesia, dan bikin komunitas wanita yang bisa support each other aja gitu. Keren. Karena memang ya namanya kerja keras tuh harus penting ya, apalagi dalam kita punya mimpi gitu. Untuk ngejalannya pasti ada banyak banget obstacles gitu. Banyak banget. Tapi tetap harus jalanin aja setiap rintangan-rintangan itu, karena memang
hasil nggak akan pernah mengkhianati proses. Oke, thank you banget Nadine sudah Thank you, menginspirasi ya. hari ini. Sukses Terima terus buat kasih Generation Girl banget, ya. ya. Salam buat Thank teman-teman you. yang lain. Yes, will do. Oke. Makasih. Sama-sama.